Kalau kamu nemu boneka jerapah berkepala manusia ini, jangan diambil. Dikisahkan ada seorang remaja yang bernama Fajar. Waktu itu dia menjelajahi hutan karena dia mau cari capung. Sore itu dia berjalan ke sana kemari untuk cari capung, tapi dia nggak nemu capung. Tapi beberapa saat kemudian di tengah hutan dia menemukan segerombolan capung yang lagi berterbangan, guys. Nah, karena dia udah nemu capungnya, dia pun langsung menangkapnya, guys, pakai tangkapan jaringnya. Dia dapat banyak banget capung, guys. Capung-capungnya itu langsung dimasukin ke dalam toples. Karena udah dapat banyak capung, dia pun langsung pulang. Karena waktu itu udah sore banget, menjelang maghrib. Untuk apa bang capungnya? Buat dicokotin di pusernya, guys. Soalnya dia ini masih suka ngompol. Ya namanya arek-arek. Konon pas on the way pulang, dia ngeliat-liat area hutannya itu, guys. Nengok sana, nengok sini. Karena hutannya itu masih asri dan juga rimbun. Apalagi itu pas sore-sore. Jadi anginnya itu sepoi-sepoi. Udaranya segar. Tapi tiba-tiba matanya itu fokus ke suatu benda. Bendanya itu ada di balik dedaunan kering. Awalnya dia mengira kalau itu adalah ranting pohon. Tapi pas dideketin, ternyata itu adalah sebuah boneka. Bonekanya itu kalau dilihat aneh banget dan agak creepy juga. Boneka jerapah berkepala manusia. Dan di lehernya itu ada kalungnya. Kalung mutiara. Nah, karena unik, dia pun langsung membawa bonekanya itu pulang ke rumah. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah, bonekanya itu langsung ditaruh di atas meja. Dan akhirnya capungnya itu tak terurus. Dia udah nggak tertarik lagi sama capung-capungnya, guys. Dan emang waktu itu dia lagi di rumah sendirian, guys. Ibunya itu lagi ke rumah saudaranya. Dan bapaknya belum pulang kerja. Nah, malam harinya, abis makan malam, dia memutuskan untuk membaca majalah. Majalah Bubu. Nah, di meja tempat majalahnya itu ada bonekanya itu tadi, guys. Awalnya nggak ada apa-apa, tapi lama-kelamaan dia ngerasa kalau bonekanya itu kayak ngeliatin gitu, seolah-olah menatap si Fajar. Perasaannya itu jadi nggak enak. Pas dia ngeliat bonekanya itu kayak gimana gitu, matanya itu seperti menandakan kalau bonekanya itu hidup, tapi dia mengabaikannya dan masih positive thinking. Paling cuma perasaanku doang. Dan abis itu pun dia langsung ke kasur, guys, karena udah ngantuk. Beberapa saat kemudian dia langsung terlelap dari tidurnya. Udah sampai Cipanas. Nah ini, guys, part creepy-nya. Malam itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Pas lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba dia denger, guys, ada suara bising dari ruang tengah. Suaranya itu gemblodakan gitu, berisik banget, guys. Seperti suara langkah kaki binatang di atas lantai. Ketoplekan gitu, guys. Nah, karena suaranya itu, sontak aja dia langsung terbangun. Dia penasaran banget sama suaranya itu, guys. Masa ada suara langkah kaki binatang kayak lari-lari gitu di dalam rumahnya? Auto dong, dia langsung menghampiri sumber suaranya. Pas sudah nyampe di ruang tengah, dia langsung kaget, langsung shock sesyok-syoknya. Karena dia ngeliat ada jerapah berkepala manusia. Ada jerapah beneran, hewan jerapah, tapi palanya itu manusia. Dan itu ada di dalam rumahnya, guys. Tapi begitu jerapahnya itu ngeliat si Fajar, jerapahnya itu langsung terdiam. Dan kepala manusianya itu langsung ngeliatin si Fajar dengan seringai yang menyeramkan. Si Fajar langsung teriak sekenceng-kencengnya, "Bani, Boni." Dan ceritanya pun berakhir sampai di situ doang. Tapi tenang, ini cuma sekedar creepypasta yang dibuat untuk hiburan semata.